tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kau sungguh namamu indah, cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi haleluya, amin ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Oh, praise God, terpujilah Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di pagi ini ya. Haleluya, Tuhan Yesus sangat baik ya di dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Yesus. Oh, kita nyanyikan Goodness of God.
lagu-lagu yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh baik dalam hidup kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, selamat datang semua yang baru hadir pagi ini, dan mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Berpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, dan biarlah segala yang hidup datang menyembah Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujiannya bagi Tuhan Yesus. Goodness of God. Haleluya. Praise God. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, nanti kalau ada di antara saudara ada yang mau beri kesaksian, dipersilakan ya. Untuk kita sama-sama mensyukuri kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Praise God. Oke. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua. Oke, mungkin Ibu Indriani mau bersaksi dulu tentang kebaikan Tuhan. Dipersilakan Bu Indriani. Ya, shalom, selamat Ya, pagi shalom. semuanya. Ya, terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kemarin sempat batuk serumah Pak John. Ya. Pertama, Oke, ini sudah bisa nanti Bu Indriani. Ya. Nanti bisa lanjut ya. Oke. Mari yang cinta Tuhan, kita katakan sama-sama. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu dengar suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama kita katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah
Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari dengan segenap hati buka kedua tangan dulu dan katakan sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Yesuslah Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Ya, silakan Bu Indriani mau bersaksi. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, Amin. ya puji Tuhan ya. Kemarin saya 1 minggu sakit. Pertama itu ponakan saya yang Felix itu batuk. Terus saya bilang, kamu kok batuk-batuk? Enggak, aku cuma pilek, kena AC. Maklek itu terlalu dingin, dia bilang gitu. Oh ya wes. Nggak tahunya besoknya itu Feli panas. Terus saya kasih paracetamol, saya nggak tahu kalau batuk ya. Terus setelah itu saya dan cucu saya kok saya nggak sempat panas, cuma saya nggak enak badan. Saya tahu kalau nggak enak badan, saya minum CDR itu dan saya itu tak lepas dari doa ya, Tuhan pasti tolong, saya bilang gitu. Karena saya itu kalau sakit saya nggak pernah diam. Saya kalau sakit tetap aktif, tugas kerja di rumah tetap saya lakukan. Tiap hari juga saya tetap bangun jam 3. Nah, bahkan saya kurang tidur. Saya itu mestinya perlu istirahat, saya bilang gitu sama anak-anak. Karena Feli itu sakitnya cepat sembuh karena dia itu tidurnya, maksudnya tidurnya cepat dia itu. Nah, terus saya tuh kasihan sama cucu saya, tetap saya urus cucu saya karena kalau lihat anak kecil batuk itu saya pasti susah lah. Nggak taunya besoknya itu si mamanya, si Sansan, aduh kok serumah batuk semua ya. Si akhirnya saya suruh kamu ke dokter aja. Si Feli saya suruh ke dokter, si Sansan sama anaknya saya ke dokter. Saya nggak pernah ke dokter. Kalau saya nggak sakit terlalu berat saya nggak pernah ke dokter. Paling saya kasih obat flu gitu aja. Terus Maklek juga batuk. Saya itu sampai bingung loh. Maklek itu ketularan apa? Saya kalau ke Maklek pasti pakai masker. Saya kasihan Maklek sempat sesak ya. Saya bingung. Pertama itu Riko yang tak suruh di rumah itu, dia lihat Maklek itu tumpah-tumpah, nggak mau makan.
Terus nek Malik mati piye mah? Aku nggak terus saya bilang, sudah kita doa aja pasti Tuhan sembuhkan, saya bilang gitu. Saya sempat telepon anaknya, terus dia bilang itu COVID yang baru Ci, itu nularnya cepat, dia bilang gitu. Terus ya udah kalau gitu kamu nggak usah ke sini tengok mamamu karena nanti kalau ketularan nanti anakmu juga ketularan, anak istrimu nggak usah lah, saya bilang gitu. Saya kasih obat Malik, obat sesek sama obat batuk. Ya kemarin itu puji Tuhan ya, obatnya habis itu sembuh sendiri. Saya itu ini doa sama Tuhan, saya minum lemon, pokoknya minum anget-anget, jahe anget. Saya nggak berani makan apa-apa. Saya makan yang kuah-kuah panas-panas kayak soto, sop, itu saya makan itu. Ya kemarin itu puji Tuhan dia, mah si Feli, aku loh mah obatnya dokter habis itu aku belum sembuh. Terus aku minum obatnya mama cuma satu mah, kok aku sembuh sendiri, dia bilang gitu. Ya itu puji Tuhan ya, Tuhan itu baik, sehingga kemarin itu sempat anak-anak itu heran kok bisa sembuhnya bareng KB, dia bilang gitu. Tuhan itu selalu menolong kami. Saya itu tak henti-hentinya saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya, juga anak-anak saya, kasihan juga anak-anak, si cucu saya juga Makle, saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu, rencana Tuhan itu baik dan sangat baik. Untuk pekerjaan Ricky, saya selalu doa sama Tuhan. Ricky selalu bilang, mah, aku loh mah diberkati Tuhan mah. Dan dia bilang gitu. Dia itu selalu bilang, mama lo doakan aku terus ya mah. Iya toh dek, mama selalu doakan kamu karena kamu ya tumpuan. Nanti kita ya juga butuh uang banyak, belum ngurusi Ricky, Feli mau nikah, saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kami ya bersama anak-anak. Tuhan selalu menolong kami. Ya terima kasih Pak John atas doanya kemarin dan semuanya. Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa ya, kami sudah sehat semuanya. Tuhan, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk kesaksian Ibu Indriani, sebagaimana pujian yang tadi kita nyanyikan ya, bahwa Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Baiklah saudara-saudara semuanya, dan kita akan siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Dan Ibu Nina Armedi akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita akan mendengarnya, dan nanti setelah firman Tuhan Ibu Yeti selamat datang sudah bergabung ya. Nanti Ibu Yeti akan berdoa untuk doa peneguhan atau setelah firman Tuhan. Yes. Ya, silakan Ibu Nina. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Ya, Kudus. Yesus. Bapak, Engkau tahu kami datang di dalam kerinduan memuji, menyembah Engkau. Bahkan Engkau tahu pun Bapak, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, Ya, Yesus. suara firman-Mu yang senantiasa dapat memberikan kami kekuatan, karena firman-Mu itu adalah terang bagi kakiku, Amin. dan firman itu adalah pemberi kehidupan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau kiranya juga memberkati Pak John yang akan menyampaikan, yang Engkau utus pada pagi hari ini. Biarlah bukan karena Pak Johnnya, tetapi karena suara kebenaran-Mu yang Engkau sampaikan lewat Pak John. Dan kami pun yang menerimanya boleh mendapat pengurapan Roh Kudus, mendapat perkenanan. Di dalam kami menerima akan setiap firman-Mu, agar di dalam kami mendengar itu kami memperoleh iman yang daripada-Mu. Kami sambut firman Bapaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nina Armedi dari Kota Kediri. Kasih tepuk tangan dulu ya. Yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke. Sudah berdoa sebelum firman disampaikan tadi, kata-kata doanya itu karena ingin mendengar suara Tuhan yang adalah kebenaran, dan itu benar sekali. Dan ini yang kita akan dengarkan firman Tuhan ya, yang adalah kebenaran. Kalau kemarin kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam kesetiaan,
Nah, hari ini pagi ini kita akan bicarakan kemuliaan Allah dalam kebenaran ya. Oke, sebuah renungan Alkitab kita di pagi hari ini kita akan lihat dulu terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kepada sahabat kita, Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini ya. Saudara, hari ini kita sudah tiba untuk menyelesaikan akan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, dan kita akan lihat ya tema kita pagi ini seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu kemuliaan Allah dalam kebenaran. Dan kita akan lihat apa itu kebenaran dan siapakah itu kebenaran ya. Oke, kita lihat ayatnya Yohanes 17 ayat ke-17. Nars Alkitab kita pada pagi hari terambil dari Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Amin. Ini adalah doa Yesus untuk 12 muridnya. Salah satu kalimat doa di dalam ayat 17, Yohanes 17 ayat 17, dia berkata, kuduskanlah mereka. Mereka ini jamak, bukan satu orang, tapi ada beberapa ya. Murid Yesus ada berapa orang? 12 orang ya. Dia berkata di dalam doanya, kuduskanlah mereka, murid-murid Tuhan. Termasuk dia juga doa untuk kita semua sebagai murid-murid Tuhan pada pagi hari ini. Kuduskanlah mereka dalam apa, saudara-saudara? Dalam kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi Alkitab kita ini adalah firman Allah yang adalah kebenaran. Dan siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan keselamatan untuk menuju kepada Bapa di sorga hanyalah melalui Yesus. Ya, apakah ada kemuliaan Allah di luar kebenaran? Jawabannya tidak ada. Ya, kemuliaan Allah hanya ada di dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jadi waktu engkau berjumpa dengan firman Tuhan, engkau sedang berjumpa dengan kebenaran. Dan Yohanes pasal 8 berkata kebenaran akan memerdekakan kamu. Amin ya. Itu tema retreat kita di 2 tahun yang lalu ketika kita mengadakan retreat di Kediri. Dan kita angkat tema kebenaran yang memerdekakan. Saudara-saudara, ada banyak orang hidupnya, saudara-saudaraku ya, masih terbelenggu, masih terikat dengan segala roh jahat yang menguasai kehidupannya, saudaraku. Itu artinya apa? Dia belum merdeka. Dia masih di dalam jajahan, masih dalam sesuatu suasana dikuasai oleh roh jahat. Ya, bukan cuma roh jahat, tapi masalah-masalah yang datang membuat dia mulai khawatir, mulai takut, membuat cemas, membuat dalam keadaan putus asa. Sampai kapan, saudaraku, dia dalam keadaan seperti ini? Sampai dia menyadari bahwa ini waktunya dia harus dilepaskan, dibebaskan. Melalui apa? Melalui kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran ya. Haleluya. Pada waktu kami mendoakan salah satu jemaat beberapa waktu yang lalu, ketika dia datang dalam kebaktian dan tiba-tiba Tuhan mulai jama dia terguling-guling, saudara. Ya, terguling-guling di lantai. Dan itu roh jahat memang benar-benar menguasai orang itu sampai dia menunjukkan ekspresi, saudara-saudaraku ya, seperti naga, seperti ular, saudara-saudaraku. Dan didoakan, dilepaskan ya. Ada beberapa dari saudara-saudara yang mengalami berbagai macam gangguan roh jahat seperti itu ya. Suatu hari seorang ibu juga telepon saya, dia berkata, Pak, aku dalam persoalan, dalam pergumulan yang berat sekali. Apakah Bapak bisa mendoakan saya? Oke, saya akan mendoakan kamu. Dan kita janjian, saudaraku ya. Pada waktu itu dia datang pertama kali ketika mulai mendoakan dia, tiba-tiba hadirat Roh Kudus turun, urapan Tuhan mengalir, dan dia mulai terguling-guling di lantai. Roh Kudus jamah dia, Roh Kudus lawat dia. Sampai saku dia benar-benar merasakan kelegaan ya. Dia bilang, Pak, saya baru merasakan suasana seperti ini. Saya ini sudah keliling ke gereja mana-mana, saudaraku. Mau gereja model apa saja, nama-nama yang biasa terdengar itu, saudaraku. Dia bilang, tapi memang beda di sini. Di sini hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Dan apa yang terjadi setelah itu, dia mulai mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti kebaktian kami, saudaraku. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu yang namanya
kebenaran. Kebenaran itulah firman Tuhan. Saudara, dan Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian ya, memang Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dipegang dengan tangan, tapi bisa dirasakan. Seperti saudara tidak bisa melihat angin, saudara tidak bisa memegang angin, tapi saudara bisa merasakan adanya angin. Dari mana saudara tahu adanya angin? Saudara melihat di luar, ya ada pohon rantingnya itu bergerak. Oh, saudara tahu itu ada angin yang sedang bertiup, ya, sehingga pohon rantingnya itu bergoyang bergerak. Yang tadinya di dalam ruangan rumah tadinya panas, ya, sampai saudara berkeringat, tapi tahu-tahu dengan secepatnya ada angin dari luar yang masuk berhembus dan saudara merasa ada kesejukan. Nah, itulah kita dengan Tuhan, ya. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa memegang, tapi kita percaya Tuhan ada, kita bisa merasakan Dia ada saat ini, ya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Saat kita mulai memuji, menyembah Tuhan. Dari pujian yang pertama tadi ya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kebenaran ya, kemuliaan Allah dalam kebenaran. Saya kasih contoh. Kebenarannya seperti apa? Contoh sederhana gini. Pada waktu engkau sakit, apa yang harus engkau lakukan? Engkau perkatakan firman. Perkataan bagaimana? Engkau perkatakan bagaimana? Engkau bilang, oleh bilur Yesus, aku disembuhkan. Itu kebenaran. Amin. Ya. Pada waktu engkau dalam keadaan takut, engkau dalam keadaan khawatir, engkau dalam keadaan susah hatimu, apa yang harus engkau lakukan? Engkau perkatakan firman. Engkau bilang, Tuhan berkata, jangan takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Itu kebenaran, saudaraku. Ya. Haleluya. Ketika engkau dalam segala pergumulan, permohonan doamu, engkau mau mengadu kepada siapa? Engkau mau curhat kepada siapa? Datanglah kepada Tuhan. Saudara, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Engkau curhat, engkau cerita, Tuhan, aku dalam persoalan, aku dalam pergumulan, aku dalam kesesakan, aku dalam masalah yang berat. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku, hanya Engkau Yesus. Nah, itu kebenaran. Amin. Pada waktu engkau disakiti, engkau dilukai, engkau dicemooh, engkau dalam keadaan dikhianati, saudaraku. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau belajar berkata, Tuhan, aku mau mengampuni orang yang telah bersalah kepadaku. Itu kebenaran. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ketika engkau mulai diberkati Tuhan, dan saudara terdorong hatimu, engkau tergerak hatimu, ingin menyenangkan hati Tuhan, dengan apa yang bisa engkau lakukan seperti seorang wanita yang datang kepada Tuhan, yaitu Maria, saudaraku, datang membawa minyak narwastunya dan dia pakai untuk mengurapi Yesus. Itu adalah kebenaran, saudaraku. Dan Yesus berkata, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini, nama wanita ini selalu diingat, selalu disebutkan. Apa yang Tuhan ingat bukan dosa-dosa dia di masa lalu yang hidup dalam dosa perzinahan, percabulan, tapi Tuhan ingat apa yang telah dia perbuat untuk Tuhan. Itu yang Tuhan ingat, ya. Dan di mana Injil Kerajaan Allah diberitakan, namanya selalu disebut untuk mengingat apa yang dia perbuat. Oh, orang-orang yang melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan, itu mereka akan selalu diingat oleh Tuhan. Mungkin teman, sahabat, andai tolan, saudara, kakak, adik bisa melupakan apa yang kau lakukan, tapi Tuhan dia bisa melupakan apa yang kau lakukan. Itu kebenaran. Amin ya, saudara-saudaraku. Pada waktu engkau diberkati Tuhan, engkau juga belajar menabur. Nah, ketika engkau menuai berapa kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, itu kebenaran ya. Kita dengarkan kesaksian teman-teman, saudara, beberapa waktu yang lalu, mendengarkan kesaksian Ibu Indriani, bagaimana Tuhan telah menolongnya. Itu kebenaran, saudara. Ya, Bapak Ibu. Dan pada saat engkau juga dalam keadaan yang hatimu marah, hatimu jengkel, hatimu panas, hatimu penuh dengan sakit hati, dan engkau harus balas kejahatan dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Tapi engkau bisa mengampuni orang-orang itu kebenaran, saudara. Dan saya kasih tahu buat saudara sekalian, orang yang demikian itu doanya tidak terhalang. Doanya mandi, orang Jawa bilang mandi. Mandi itu apa, saudaraku? Manjur ya. Kira-kira begitu ya. Doanya itu ngejos, mendapatkan respon daripada Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara pada pagi hari ini mengerti bahwa Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Yang mau lambaikan tangan, amin. Kemuliaan Allah, ya saudaraku, dalam kebenaran. Nah, mari kita lihat, saudaraku ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran.
Firman Tuhan yang memerdekakan hidupnya. Orang percaya dan menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan hidupnya. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ya, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidupnya orang percaya dan menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan hidupnya. Haleluya. Sehingga kita tidak salah langkah ya, kita lihat di depan, oh ini ada lubang nih, kita menghindar supaya kita tidak terperosok di dalamnya. Oh, di depan ini ada duri yang tajam yang bisa menusuk kaki kita dan bisa kesakitan. Nah, kita menghindar. Oh, di depan ini ada ular yang siap memagut kita, ular berbisa yang membahayakan. Oh, kita menghindar karena ada terang, saudara. Ya, firman itu adalah terang, firman itu adalah kebenaran, saudara. Puji Tuhan ya. Dan mari kita dapat pelajari di dalam Roma pasal 3 ayat yang keempat sampai 6 ya. Kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat 3 dan pagi ini kita bahas ayat 4 sampai ayat 6 saudara. Nah, dari ayat-ayat tersebut saudara sekalian, ini akan sangat menghibur kita, hati kita. Ini akan membuat hati kita bahagia, hati kita tenang, hati kita damai. Kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut saudaraku, haleluya, kita akan menjumpai ada 3 kebenaran ya. Haleluya. Ada 3 kebenaran yang saudaraku kita akan pelajari di pagi hari ini. Amin. Ya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, kita akan lihat ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran. Ya, tadi kita sudah pelajari apa itu kebenaran. Yesus menjelaskan dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran. Siapakah dia? Mari kita lihat. Ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang mengakui. Amin. Dia mengakui bagaimana? Bahwa Allah adalah benar. Dan semua manusia itu pembohong seperti tertulis dalam firman Tuhan ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 3 ayatnya yang keempat. Roma 3 ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Amin. Amin. Ya. Yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran, itu dia punya ciri yang pertama. Ciri yang pertama apa? Mengakui, saudaraku. Mengakui bagaimana bahwa Allah adalah benar. Lalu bagaimana dengan manusia? Dikatakan dan semua manusia, semua, saudaraku, itu pembohong, ya. Seperti tertulis dalam firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, memang manusia itu, saudaraku, sejak jatuh dalam dosa, maka dosa itu mulai menguasai manusia. Nah, manusia mulai berbohong, saudaraku. Tapi yang Allah kita itu Allah yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, ya. Apa yang Dia katakan itu pasti Dia genapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudaraku. Tuhan itu selalu menggenapi janjinya, itu kebenaran, ya. Saudaraku, pada waktu engkau sakit, Tuhan menjanjikan engkau sembuh. Itu adalah kebenaran, saudara. Dan engkau terima dengan iman, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Nah, karena itu hari ini, Bapak Ibu, Tuhan ingin semua kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah ingkar janji. Kenapa orang kecewa, orang dalam keadaan sakit hati, marah, dan sebagainya? Karena apa? Dia bukan percaya kepada Tuhan, dia bukan berharap pada Tuhan, dia berharap pada manusia. Maka dia kecewa, saudaraku. Mengharapkan suami, engkau kecewa. Mengharapkan istri, engkau kecewa. Mengharapkan anak, engkau kecewa.
Mengharapkan menantu engkau kecewa, mengharapkan orang tua engkau kecewa, mengharapkan teman, sahabat baik engkau kecewa. Bagaimana cara yang paling aman dan membuat engkau bahagia? Berharap pada Tuhan. Engkau tidak akan kecewa, ya. Jadi Allah itu benar. Tadi kita sudah lihat, ya. Yesus bilang firman-Mu adalah kebenaran, dari kata benar. Oke, mari kita lihat. Yang kedua, haleluya. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran? Nah, ini dia ciri yang kedua. Dia adalah orang yang mengatakan yang sebenarnya, ya. Yang kedua, mengatakan yang sebenarnya. Jika ketidakbenaran manusia itu menunjukkan kebenaran Allah. Mari kita lihat, ya. Dalam Roma 3 ayat yang kelima. Roma 3 ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, amin. Amin. Allah kita itu Allah yang adil, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkadang manusia yang tidak adil. Allah kita itu adil, saudaraku, ya. Ketika engkau bekerja, engkau akan menikmati hasilnya. Itu Allah itu adil. Ketika engkau berdoa dan Allah menjawab doamu, nah Allah itu adil, saudaraku. Ketika engkau menabur dan engkau menuai, itu Allah itu adil, ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang engkau lakukan, itu semua ada dampaknya, saudaraku. Jadi Allah itu adil, ya. Orang yang belajar dengan tekun, belajar dengan giat, saudaraku, maka dia akan memahami, dia akan mengerti, dia akan tahu apa yang dia pelajari. Nah, itu yang namanya keadilan Allah. Dan orang yang belajar dengan baik, dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Dia akan naik ke tingkat yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah itu adil, ya. Bahkan dia bisa lulus dalam segala ujian-ujian yang dia hadapi. Itu Allah adil, ya. Sebaliknya kalau orang tidak belajar, dia tidak akan tahu, tidak akan mengerti, tidak akan paham. Maka ketika diumumkan bahwa dia tidak berhasil, dia tidak lulus, dia tidak naik kelas, itu juga keadilan, saudaraku. Paham ya Bapak Ibu sekalian, ya? Jadi di sini kita perlu menyatakan yang benar, ya, mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya itu bagaimana? Jika ketidakkebenaran manusia. Jadi memang manusia itu memang sejak jatuh dalam dosa, dia sudah tidak benar lagi, ya. Dan bagaimana supaya kebenaran bisa dikembalikan dalam hidup manusia? Nah, manusia harus menyadari, meninggalkan semua dosa-dosa itu, dan dipulihkan Tuhan, dan dia tinggal dalam kebenaran, maka dia menjadi orang benar, ya. Dan kabar baik adalah orang benar, doa orang benar, bila dengan yakin. Dengan apa, saudara? Dengan yakin, itu kebenaran, ya. Didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi waktu engkau menyadari bahwa dulunya engkau berdosa, Tuhan ampuni dosa setelah engkau tinggalkan dosamu dan engkau hidup dalam kebenaran. Pada waktu engkau berdoa, doamu itu penuh kuasa. Katakan amin, ya. Haleluya. Dan saya percaya tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Semua doa-doa didengar Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita perlu menjaga ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita, kita perlu menjaga perkataan yang baik. Karena apa yang kita ucapkan, itulah yang kita dapatkan. Ya, saudaraku. Ingat Bapak Ibu, setiap kata-kata yang kau ucapkan itu adalah doa. Namanya doa itu kan didengar oleh Tuhan. Doa itu kan dijawab oleh Tuhan. Ya, pada waktu engkau doa untuk hal-hal yang positif, seperti apa misalnya? Pada waktu engkau perkataan yang positif, misalnya waktu engkau sakit, dan pikiran berkata, aduh, aku sakit, aku dalam keadaan sudah payah. Tapi sudah punya iman. So berkata begini, oleh bilur Yesus, aku disembuhkan. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Nah, itu kebenaran. Dan apa yang kau ucapkan itu akan kembali kepada saudara sekalian, ya. Tuhan mendengar apa yang kau ucapkan, yang positif, yang baik-baik itu akan engkau terima juga. Ingat, mati hidup kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita suka makan buah apa? Yang manis, yang kecut, yang asam, atau yang baik atau yang busuk. Nah, kita pilih yang baik, yang manis, ya Bapak Ibu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ucapkan yang negatif, maka yang negatif itu akan kembali kepada kita. Siapa yang menerima hal yang negatif, setan terima yang negatif dan dia kembalikan kepada kita. Waktu engkau bilang, aku sakit, aku dalam keadaan parah, nah itu akan terjadi seperti apa yang kau ucapkan. Karena itu mari ganti kata-katamu. Dalam segala keadaan kau ucapkan, di dalam nama Yesus, aku diberkati, ya.
Doakan semua anak-anakmu, cucumu. Doakan semua orang-orang yang kau kasihi. Katakan yang positif. Katakan dia berhasil, dia jadi orang yang diberkati Tuhan. Itu akan jadi Bapak Ibu. Ya, ketimbang engkau katakan yang negatif, maka itu akan juga engkau akan terima, saudaraku. Ya, saya ingat ada suatu hari ada seseorang yang membuat penelitian. Ya, dia lihat itu ada tanaman, ya, tanaman jenis tanaman, saudaraku. Dan yang tanaman yang di kelompok sini, di kelompok A, dia selalu berkata yang jelek-jelek kepada tanaman itu. Kamu jelek, kamu tidak baik, kamu mati. Dan tidak lama kemudian tanaman itu benar-benar tidak bisa bertumbuh dengan baik, dia akhirnya mati. Tapi yang satunya dia berkata, kamu subur, kamu berbuah lebat, dan akhirnya tanaman itu apa? Berbuah lebat. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, kata-kata kita ini direkam oleh alam semesta, ya. Ada energi, saudaraku. Waktu engkau mengucapkan hal-hal yang benar, yang baik, itu alam semesta merekam apa yang kau katakan itu. Ya, bukan cuma Tuhan yang mendengar doamu, tapi alam semesta mendengar. Dan semua itu akan direspon oleh alam semesta, dan itu akan kembali kepadamu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang tidak menyadari hal ini, saudaraku. Mereka salah di dalam ucapan-ucapan mereka. Sehingga akhirnya mereka dalam keadaan terus begitu. Mengalami pergumulan masalah yang berkepanjangan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti cara untuk terlepas dari segala masalah itu. Ya, oke. Saya berdoa supaya pagi ini semua kita belajar untuk tahu menyenangkan hati Tuhan dengan kata-kata kita, saudaraku. Pada suatu hari Musa utus Kaleb dan Yosua bersama dengan teman-teman mereka yang 10 orang pengintai. Jadi 12 pengintai mereka pergi mengintai tanah Kanaan. Pada waktu mereka melihat tanah Kanaan, wow, mereka lihat tanah yang subur, tanah yang begitu indah, tanah yang permai, tanah yang bagus sekali, saudaraku. Tapi mereka kaget, mereka terkejut karena di situ ada raksasa orang-orang enak yang tinggi besar perawakannya, dan itu sangat menakutkan. Sementara mereka melihat diri mereka itu kecil seperti belalang, dan mereka lihat lawan-lawan mereka itu seperti raksasa yang menakutkan. Lalu mereka pulang dari tempat pengintaian, mereka berikan laporan. Yang 10 pengintai yang mayoritas ini, mereka memberikan laporan yang negatif, laporan yang jelek-jelek. Mereka bilang, Musa, kita sudah lihat tanah itu, betul tanah itu bagus, tanah itu luar biasa indahnya. Tapi Musa, jangan coba-coba. Di sana kita hadapi lawan yang gede-gede. Kita akan dibantai habis, kita seperti belalang, kita akan dimakan habis oleh mereka. Itu yang mayoritas seperti itu. Tapi ada 2 orang yang punya spirit yang luar biasa. Kaleb dan Yosua punya spirit excellent, saudaraku. Mereka bilang kepada Musa, Musa, apa yang dikatakan teman-teman itu sepertinya benar. Tetapi ingat, Tuhan sudah menyertai kita keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tuhan sudah membuat mujizat, belalau teberau. Tuhan yang sama akan menolong kita. Kita akan masuk ke tanah perjanjian, kita akan mendudukinya, kita akan merebutnya, dan kita akan menumpas semua lawan-lawan itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar. 2 orang ini walaupun minoritas, dengan kata-kata yang mereka ucapkan itu, ada kekuatan roh di situ. Tuhan mendengar dan alam semesta meresponi apa yang mereka katakan. Dan ternyata mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Lalu di mana yang 10 pengintai yang mayoritas itu? Mereka tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Karena apa? Mereka ngomel, mereka menggerutu, bersungut-sungut. Dan akhirnya mereka dimakan habis oleh ular-ular beludak. Makanya Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah perjalanan, hidup ini adalah sebuah pertempuran, hidup ini adalah sebuah tantangan. Maka itu kita perlu punya paradigma yang bagus, kata-kata yang benar-benar kita jaga ucapan-ucapan kita. Supaya apa? Kita sendiri yang akan menikmati hasilnya. Berapa banyak saudara ingin menikmati hasil yang baik? Lambaikan tangan. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sudah sampai di poin berapa? Poin 2, Pastor. Oh, poin 2 ya. Baik, terima kasih Pak Lukas. Oke, mari kita lanjut ya. Poin yang ketiga, ciri dari orang yang mengerti kemuliaan Allah. Wow, di dalam itu ya, kebenaran. Mari kita lihat. Ini saya belum sempat tulis, nanti kita akan renungkan sama-sama ya. Lihat dulu Roma pasal 3 ayat yang ke-6.
Roma 3 ayat 6. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Amin. Amin. Sekali-kali tidak. Apanya yang tidak di sini? Ini tentang kesetiaan Allah, ya. Sementara orang Israel, umat Tuhan itu mereka benar-benar tidak setia, mereka memberontak, ya. Dan di ayat-ayat sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa soal ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan itu tidak bisa membatalkan ya perjanjian Tuhan dengan mereka. Soal kasih Tuhan, kita ini kadang-kadang tidak setia, tapi Allah itu tetap setia, saudaraku. Ya, kita tidak setia saja, Allah setia. Dia tidak bisa membatalkan perjanjiannya. Apalagi kalau kita setia, wow, itu hasilnya beda. Nah, itu yang namanya keadilan Allah, ya. Jadi sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak itu artinya Tuhan tidak bisa membatalkan perjanjiannya. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia ini? Saudara, jadi ciri yang ketiga, saudaraku, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran, saudaraku, yaitu dia memahami, ya, dia memahami bahwa ketidaksetiaan manusia tidak bisa membatalkan perjanjian Allah, ya. Saudara, Tuhan sudah berjanji, dia tidak ingkar janji, saudaraku. Ya, beda dengan manusia. Manusia janji bisa lupa janji, ya. Janji-janji, tinggal janji, hanya apa? Hanya mimpi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saudara, jangan pernah engkau mengharapkan janji manusia. Engkau mengharapkan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji menyembuhkan engkau, engkau pasti sembuh. Kalau Tuhan berjanji untuk menolong engkau pasti ditolong Tuhan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pengharapan saudara saya kepada janji Tuhan itulah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Haleluya. Mari kita lihat apa hasilnya. Suatu hasil yang pertama ini dia. Wow, ini rupanya. Yang nomor 3 itu belum muncul, Pak John. Ya, itu bisa dicatat ya. Memang saya belum ketik di sini. Jadi di sini ya, yaitu mengharapkan ya, mengharapkan kesetiaan Allah ya saudaraku ya, yang tidak bisa dibatalkan. Mengharapkan kesetiaan Allah yang tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Itu ciri yang ketiga ya, Bu Joyce. Oke, sudah? Mari kita lanjut ya. Oke, mari kita lihat ini. Kita lihat ini hasilnya. Yang pertama, Roma pasal 3 ayat yang keempat. Silakan Pak Lukas. Roma pasal 3 ayat keempat. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan menang jika engkau dihakimi. Amin. Amin. Jadi hasil yang akan kita peroleh nanti Bapak Ibu bisa tambah kelanjutannya ya. Saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mengetahui bahwa Allah itu benar ya. Allah itu benar ya saudaraku. Jadi kalau Allah itu benar saudaraku, maka dia patut dipercayai. Amin ya. Oke, itu hasil yang pertama. Oke, kita akan lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengalami saudaraku keadilan Allah dalam segala keputusannya. Kita lihat ya, Roma 3 ayat yang kelima. Roma 3 ayat kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengalami bagaimana? Bahwa Allah itu adil ya, mengalami keadilan Allah dalam segala keputusannya. Jadi saudara yang tadi saya katakan, kalau orang itu berdoa, maka ketika Tuhan mendengar doa orang itu dan dia menjawab doa orang itu namanya keadilan Tuhan ya. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu adil, saudaraku ya. Banyak doa, banyak pertolongan Tuhan. Sedikit doa, sedikit pertolongan Tuhan. Tidak berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Itu adil.
Amin, saudara-saudaraku ya. Banyak doa, banyak mujizat. Sedikit doa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Ya, itu adil Bapak Ibu. Ya, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah itu penting Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita sadar di saat manusia tidak bisa menolong kita, Tuhanlah sumber dari segala sumber yang kita harapkan yang bisa menolong kita, saudara. Jadi saya perhatikan tokoh-tokoh Alkitab itu, saudara. Baik Musa, Elia, saudara-saudaraku siapa lagi? Yusuf, mereka dalam penderitaan. Akhirnya mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu, saudara. Mereka tahu untuk apa? Datang kepada Tuhan. Mereka bawa segala pergumulan mereka dan ternyata mereka mengalami pertolongan Tuhan. Ya, jangan takut masalah kehidupanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, bahkan kelangsungan kehidupanmu bersama dengan anak cucu keturunanmu. Tuhan pelihara mereka. Nah, yang butuh Tuhan siapa? Kita ini semua butuh Tuhan, suatu. Ya, Bapak Ibu, kita gandoli Gusti Yesus. Gandoli dia, dan saya percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan kita lihat ya, yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini juga belum ada kelanjutannya, nanti saudara bisa catat ya. Kita lihat yang ketiga, di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-6. Roma 3 ayat ke-6, sekali-kali tidak. Wow. Ya. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Amin. Amin. Jadi sekali-kali tidak itu artinya Allah tidak bisa membatalkan perjanjiannya. Bagaimana Allah dapat menghakimi dunia, saudaraku? Jadi dunia ini memang akan dihakimi, saudaraku ya. Semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di hadapan Allah, saudaraku. Entah itu baik, entah itu jahat, dipertanggungjawabkan, saudaraku ya. Kalau kita sudah menghadap sang hakim yang agung ini, saudara tidak akan bisa menghindar, ya, tidak bisa mengelak. Semua kita akan mempertanggungjawabkan itu. Jadi apa yang kau lakukan semasa engkau hidup ini, saudaraku, itu mempunyai efek, mempunyai dampak ke depan, saudaraku. Apa yang kau lakukan di waktu yang lalu, di hari kemarin, itu akan berdampak di hari ini, ya. Dan apa yang kau lakukan di hari ini akan berdampak di hari esok, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa hidup ini adalah sebuah investasi, ya. Kita menginvestasikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk Tuhan. Dan percayalah saudaraku, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Apa yang kau lakukan ini akan berdampak kepada anak cucu generasimu. Suatu hari mungkin engkau dan saya tidak ada di bumi lagi. Tapi anak cucu kita masih ada dan mereka akan bilang gini, untung ya, engkongku, emakku, eyangku, ya, kakekku, nenekku, mereka beribadah kepada Tuhan dengan setia. Sehingga Tuhan ingat apa yang kau lakukan dan Tuhan berkati anak cucu keturunanmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, betapa bahagianya saudara dan saya. Amin ya. Wow, itu selalu dikenang. Tapi kalau kita tidak beribadah dengan tekun, kita tidak sudah mencari Tuhan dengan segenap hati, dan apa yang terjadi yang kita bisa wariskan pada anak cucu kita? Mereka akan dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan persoalan, dan mereka hanya suatu menyesal, kenapa dulu engkongku, kenapa dulu emakku, kenapa dulu eyangku enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, mumpung belum terlambat, Tuhan masih kasih kesempatan, ayo kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kita bisa melihat damai sejahtera, kuasa, kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita dan anak cucu keturunan kita, ya. Tuhan berkati kita semua, dan Ibu Yeti Sulistiori ini akan berdoa buat kita semua di pagi ini. Terima kasih Pak John. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Di pagi hari ini kami berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dapat hadir di ibadah pagi di gereja CLCC dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau limpahkan berkat pada kami semua. Kami semua bisa mendengarkan firman-firman-Mu dari awal hingga akhir ini. Tuhan, berkati doa kami di pagi hari ini, sehingga kami semua dapat menikmati firman-Mu di pagi hari ini.
Tuhan, kami juga mohon ya Tuhan, berkati orang-orang yang saat ini belum bisa hadir ya Ya, Tuhan. Yesus. Gerakkanlah ya Tuhan, agar mereka dapat menghadiri ibadah pagi maupun malam di Ya, CLC. Yesus. Hanya padamu Tuhan kami memohon. Terima kasih Tuhan. Doa kami di pagi hari ini Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa peneguhan firman atau doa setelah firman ya. Dan diaminkan oleh kita semua, juga Ko Anto juga aminkan. Amin ya. Oke, baik, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pagi hari ini. Kiranya apa yang firmankan bisa kami tanam di hati, yang menghidupkan kami yang hadir, diberi berkat firman yang luar biasa dipakai Tuhan Bapak Pendeta John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Nina. Sama-sama. Mendoakan pembukaan juga firman Tuhan yang luar biasa doanya. Juga Ibu Yeti yang luar biasa untuk mendoakan sesudah firman Tuhan. Tuhan Terima Yesus kasih. Ya, terima kasih Ibu Indri dengan kesaksian yang luar biasa. Ibu Indri dipakai Tuhan juga untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian, saya percaya oleh bilur Yesus. Yes. Satu keluarga disembuhkan. Amin. Yang penting kita ucapkan. Oleh karena saya juga sudah pernah seperti itu dengan didikan Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya selalu kalau saya merasakan tidak enak, saya langsung sebutkan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Itu saya tidak putus itu. Tuhan selalu mendengar doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura. Pak Lukas, Pak Silakan. Lukas. Pak Oh Lukas. sorry, Bapak Lukas ya, sorry. Ya, haleluya. Haleluya. Semangat Pak Lukas, semangat. Maaf. Terima kasih Ibu Joyce, Mami Joyceku. Terima kasih. Semangat, nggak apa-apa Bu Joyce. Mantap. Ya. Iya. Silakan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semuanya. Saya akan menyampaikan doa profetik bagi bangsa dan negara. Mari kita sama-sama deklarasikan dan kita amini dan kita terima. Haleluya. Ya. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive.
tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari Ya. mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Memberkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kepada Mami Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan, Mami. Ya, terima kasih Bapak Lukas yang telah menyampaikan doa profetik. Juga terima kasih memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Mami Ya. Joyce beserta keluarga. Terima kasih Pak Lukas. Dan selanjutnya Pengumuman. lupa saya Pak. Pengumuman. Doa, pengumuman Yang disampaikan. selanjutnya kita akan masuk pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli Hokubun. Iya, Ibu Joyce, terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat transfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus
Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah sesi pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 garing MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistowati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret 2024. Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 28 Maret 2024 anak Emily Chandra Cassandra, cucu Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 28 Maret 2024 Ibu Sinta Hukubun, menantu Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistowati di nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan, Joyce. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Memberkati Bu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sekalian, doakan Ibu Sinta yang dalam perjalanan hari ini kembali ke Jayapura dari Biak. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan berdoa untuk Ibu Sinta yang berulang tahun di hari ini bersama cucunya Ibu Lydia Eka, anak Emily Cassandra ya. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan. Tuhan sebagaimana Tuhan sudah memberkati Saudara Sas, putranya Ibu Nina Armedi dalam perjalanan hidupnya, Tuhan sudah menolong dia, dan kami percaya juga perjalanan Ibu Sinta dari kota Biak ke kota Jayapura, Papua, Tuhan pertimbangkan dengan selamat, dan mereka boleh menaikkan syukur dalam bertambah setahun usia untuk Ibu Sinta. Berkati Ibu Sinta dan Pak Wahyu dalam segala pekerjaan proyek yang mereka kerjakan. Tuhan buat selalu berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua keluarga besar Hukubun, ya Tuhan, Bu Weli bersama dengan keluarga besar Hukubun Defretes yang ada di kota Jayapura, Papua. Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Jantungmu akan tetap stabil, ritmenya, detaknya, denyutnya, dalam nama Yesus. Iramanya akan berjalan kembali stabil, tidak ada yang menakutkan. Aku berkata hari ini bagian kaki juga tidak bengkak lagi, Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sehatkan tubuhmu sehingga engkau bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan segenap hatimu. Dan Tuhan akan bawa engkau berjalan beberapa waktu ke depan sampai Maranatha. Tuhan menyertai engkau bersama keluarga besar Hukubun Defretes. Berkati ya Tuhan, Nito Rusu, juga Tuhan Yuli, juga ya Tuhan Aldrik Aldo, juga untuk Aren, dan juga untuk Tuhan Arsenio. Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga tidak sesak nafas lagi. Dia akan mengalami satu komunikasi yang baik. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, berkati juga Pak John Defretes, dan juga Stephen Defretes, dan juga John Hukubun, Ibu Erna, Ibu Erni. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami pagi ini. Juga memberkati Ibu Joyce Putirai, yang sudah memimpin ibadah kita sebagai host di pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Joyce.
Kuatkan hatimu, aku berkata tidak ada lagi darah tinggi, tidak ada lagi vertigo, semuanya sudah selesai. Tuhan serta engkau bersama dengan suami dan anak mantu cucumu. Semua persoalan-persoalan belum terselesaikan. Aku berkata tahun 2024 ini, semuanya satu persatu terselesaikan dengan baik. Engkau bersama dengan Tuhan, engkau melangkah di dalam kekuatan, kuasa Tuhan, dan tidak ada kekuatan roh jahat manapun yang bisa mengalahkanmu. Karena Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus. Percaya doa seorang istri untuk suaminya, Tuhan dengar. Karena itu kuatkan hatimu. Tuhan tolong Pak Umar dalam pekerjaannya, tidak akan lagi batal, tidak akan lagi penundaan. Semua berjalan, rencana Tuhan tercapai satu persatu. Dalam nama Yesus, kami berkata Tuhan akan membukakan pintu, membukakan jalan, sehingga semua yang tertutup sudah dibukakan Tuhan. Tidak ada lagi permainan palsu anak-anak manusia. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi bagianmu menjadi hakmu. Tuhan akan bawa, engkau akan terima itu. Terima kasih untuk Ibu Indriani, kami bersyukur. Beberapa waktu, oh Tuhan, dia dalam kondisi kesehatan terganggu, tapi hari ini bisa bergabung, dan ini karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah pulihkan kesehatannya, juga untuk cucunya, menantunya, Christian sudah sembuhkan dia, untuk malainya, untuk ibunya, kami doakan juga Tuhan sertai, Tuhan berkati. Persiapan pernikahan putrinya Feli, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Ibu Yeti, Sulistiorini, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau, dalam nama Yesus. Kemanapun, dimanapun engkau berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan, akan ada pencapaian-pencapaian yang Tuhan akan kerjakan melalui engkau. Setiap orang yang engkau jumpai dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamah hati mereka. Tuhan buat kelancaran, kemudahan, sehingga engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan Tuhan. Dalam nama Yesus, menjauhkan orang-orang yang mencoba untuk menyusahkanmu, disingkirkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan buat terobosan-terobosan ajaib dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Berkati Ibu Yeti bersama dengan semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menolong mereka di waktu-waktu yang lalu, Tuhan akan menolong juga di hari-hari dan waktu-waktu yang akan datang. Dan tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan bagi Ibu Yeti dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami juga doakan Ko Anto. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan punya rencana besar dalam kehidupanmu Ko Anto. Dan Tuhan akan bergerak dengan cara yang ajaib. Tuhan akan mengubah yang sukar menjadi yang mudah, yang sulit menjadi yang gampang. Akan ada keajaiban-keajaiban dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnismu. Tuhan tambahkan order, omset, pelanggan, customer yang banyak. Dalam nama Yesus, Tuhan menjauhkan daripadamu segala roh kebangkrutan, kerugian. Di dalam nama Yesus, tidak akan ada lagi kebocoran. Semuanya disertai Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup untuk memelihara engkau, dan Tuhan sudah menyembuhkan putrimu, cucu anak Yusufin sudah disembuhkan Tuhan. Kami percaya dengan cara yang ajaib, Tuhan akan menolong Ko Anto dan keluarga bersama istri, anak mantunya, dan cucunya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Nina Armedi dalam nama Yesus. Tahapan demi tahapan Tuhan akan bawa engkau naik ke tahap yang berikutnya, naik ke level yang berikutnya. Tetap setia, bertekun dalam semuanya itu supaya kemajuanmu nyata bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, mereka akan melihat, mereka akan mendengar apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tetap terus percaya, tetap berfokus pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan akan mengubahkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil bagi engkau. Yang percaya dalam nama Yesus, Tuhan sertai bersama dengan Pak Aji. Kami percaya Tuhan akan menjamah hatinya, sehingga dia akan bertekuk lutut di hadapanmu. Dan kami percaya tidak akan lama lagi. Waktunya tinggal sebentar lagi. Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupanmu, supaya penuhlah sukacitamu dan sukacita keluargamu. Berkati juga Sas bersama dengan istrinya, dan berkati pernikahan mereka, dan Tuhan Yesus engkau menolong istrinya, buah kandungannya, dan pelihara sehingga terjadi pembuahan, dan pada waktunya anak itu akan lahir dalam pernikahan ini. Sertai Sas dalam pekerjaannya dan juga mertuanya yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Pak Lukas Krisnanto, dalam nama Yesus, tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Di masa-masa orang berkata, masa-masa kekeringan, masa-masa sukar, engkau akan terjamin hidupmu bersama dengan putrimu. Karena Tuhan tahu engkau mencintai dia, engkau meningkatkan terus untuk
kasihmu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan akan bawa engkau untuk mencapai apa yang belum tercapai, untuk mendapati apa yang belum engkau dapati dalam nama Yesus. Dan engkau akan lihat Tuhan dengan cara yang ajaib, Tuhan akan membuat semuanya itu akan menjadi nyata sebagaimana dikatakan firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ini kabar baik bagi Pak Lukas, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan yang tidak baik akan menjadi baik, bahkan sangat baik. Dalam nama Yesus, bersama dengan Tuhan, engkau akan tampil sebagai seorang pemenang. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan. Dan Tuhan sanggup membuat keajaiban demi keajaiban dalam kehidupanmu. Berkati Pak Lukas, putrinya, ya Tuhan Kesia Temi, Tuhan beri mereka masa depan penuh harapan, kecukupan, dan apa yang menjadi bagian Pak Lukas, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Ini doa kami kepadamu, rencana juga untuk hotel yang ada di Tretes. Kalau itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk Pak Lukas, Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Tuhan mari berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini, tidak ada satupun hamba-Mu dan juga keluarga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami percaya berkat Tuhan dicurahkan buat semuanya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita semua di hari ini. Harinya Tuhan, di hari ini, hari kemenangan di hari ini. Hari yang penuh dengan berkat dan anugerah di hari ini. Yang penuh dengan kesembuhan dan mujizat di hari ini. Ada pertolongan di hari ini. Ada pengharapan di hari ini. Ada mujizat ajaib terjadi. Dan kami sudah menerimanya itu. Kami sudah melihat Tuhan sudah bekerja memberikan kami pertolongan di hari ini. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Sama-sama Pak Lukas, Tuhan berkati Pak Lukas ya, Bu Joyce, Bu Eli, berkati ya, Bu Indriani, Bu Yeti, berkati Ko Anto, Bu Nina, Tuhan berkati semuanya. Terima Ya. kasih. Santo. Bu Indriani, Bu Yeti, Terima kasih Bu Nena, John, Cindy, Yohan, Ya, Tuhan berkati. James, Ibu Sinta, Terima Meliwati, kasih hadir Bapak pada Tiana, pagi hari ini, Bu kita Inti. semua. Ya, Tuhan berkati Ya, semuanya. Tuhan berkati ya. Tetap Luar semangat biasa. teman-teman. Ya. God Mari. bless you all. God bless you all. Bye-bye. Ya, Sampai salam buat jumpa keluarga besok semua pagi. ya. Makasih. Oke. Selamat beraktivitas. Ya. Terima God bless you semuanya. Amin. kasih. Pagi. Pagi semuanya. Yeti. Amin.